saya perlu menyampaikan kepada semua, jangan ragu berahlus sunnah wal jamaah. Sekali lagi, jangan ragu berahlus sunnah wal jamaah. Ngaji. Dumateng para masyayikh, para rawuh, sepindah dalam ngaturaken sugeng riyatin minal aidin wal faizin. Sedaya lepat dateng para asatid, para tanggi, para jamaah, para tokoh masyarakat, para masyayikh, para habaib, dateng para santri. Sedaya lepat kula umi bunyai keluarga besar Sabir Rosad nyuwun ngapunten ingkang agung. Ngoten nggih. Dadi 00 wis, apa 00? 00 ora ana apa-apa. Muga-muga sak teruse saged njagi fitrah, mboten salah malih, mboten dosa malih, sak wanci-wanci sedo kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Nomor kalih dalem ngaturaken sugeng rawuh dhateng sedaya para masyayikh khususipun ngaturaken jazakumullah ahsanal jaza. Mugi-mugi rawuh panjenengan dados sababiyah ibadah kita ditampi Allah Subhanahu wa taala, pondok niki barokah lan manfaat. Amin Allahumma amin. Nomor 3, monggo ingkang sampun dicepeng, sampun ngarepe dipun lahapi. Mengkelek kurang jaluk malih. Monggo dipun telasaken. Muga-muga semakin banyak makan semakin barokah. Nek nang pondoke mangane aja didik. Sego wis ditungani, sembarang wis ditungani, semakin banyak makanan masuk, semakin banyak barokah masuk. Iku rumuse mondok ning Gasek mangan sing akeh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Moga dipun dahar, moga dipun unjuk, moga dipun lahapi. Hadirin rahimakumullah, sak teruse mangke monggo sareng-sareng mirengaken dawuh-dawuh saking Romo Ki Haji Said Akil Siraj. Sak menika sampun rawuh dereng. Sampun dugi Arjosari, alhamdulillah. Paling 20 menit iki rawuh nggih. Muga-muga ngilmune dadi barokah, manfaat. Kula panjenengan munak mantep ngibadahi. Amin Allahumma amin. Lajeng para santri setelah napa niki halal bihalal otomatis diniyah masuk nggih. Kegiatan pengajian wetonan pagi pada maghrib masuk setelah niki. Sabilillah juga masuk setelah adanya namanya halal bihalal niki. Lalu kepada semuanya, utamanya para santri yang sekiranya memenuhi kriteria berikut ini, monggo ambil, eman-eman enggak diambil. Kami di PWNU bekerja sama untuk bisa mendapatkan kuliah gratis. Kerjasama dengan Unisma, kerjasama dengan UM, juga kerjasama dengan UB yang di Malang, kerjasama dengan ITS, UPN yang ada di Rungkut, terus UNESA yang dulu IKIP Surabaya, itu semuanya gratis sampai tamat, sama salah satu kampus di luar negeri, UTM, Universitas Trunojoyo Madura, kan dadak nyebrang ya, pakai bahasa Inggris. Dan insya Allah yang memberi kriteria ini dibilang sang Profesor Non Hakim, teman saya sekelas dari Unmu. Insya Allah Unmu juga akan memberi beasiswa, insya Allah. Kriterianya 1, punya hafalan minimal 10. Nanti daftar lewat Pak Afif atau lewat kepala sekolah masing-masing atau lewat Ma'arif. Nanti nama-nama yang punya hafalan 10 itu dikumpulkan di Ma'arif, disetor ke PWNU. Ini yang ngurusi. Nanti Gus Mujib nih, yang ngurusi itu nanti. Yang ngetes termasuk saya. Pokok teko Malang, merem lulus. Atau kriteria kedua, enggak punya hafalan 10 juz, tapi pernah punya prestasi.
di bidangnya masing-masing. Misalnya juara renang, bisa masuk di jurusan olahraga di UNESA, gratisan. Pernah juara lari, pernah juara silat, pagar nusa. Tapi ojo tingkat pondok ngawurai, minimal tingkat Malang. Nah, gitu. Itu nanti bawa apa? Piagam, Gus Mujib nggih? Bawa piagam. Nah, bisa untuk mengurus kuliah gratis lewat PWNU. Peluangnya total sekitar 800 kursi gratisan. Eman-eman nggak diambil. Ya, iku sing pengen kuliah lho. Perkara sampean dikirim duit wong tuamu, trimonen. Oleh kuliah gratis, oleh kiriman. Tamat kuliah langsung daftar kaji, ngono lho. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Juara-juara atau juara MTQ 1, 2, 3 tingkat kabupaten, tingkat kota, itu bisa ikut itu. Kriteria ketiga, nggak punya juara-juara, nggak punya hafalan Quran 10 juz, tapi iso takrib. Jalur membaca kitab kuning, iso Fathul Qorib. Nah nanti khusus yang gasek, yang mau ikut, tak suruh membaca bab tentang babul wudhu. Fathul Qorib babul wudhu. Nah nanti yang nguji tak suruh nguji babul wudhu. Yang penting lulus. Mohon yang sekiranya punya putra tamat apa, SMA, SMK atau Aliyah dan kepingin kuliah gratis, kami PW Jawa Timur, PWNU punya kerjasama dengan kampus-kampus itu yang kami nyatakan lulus nanti diproses di kampus terus bisa mendapat gratisan kuliah. Paham ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sambil nunggu rawuhnya Ki Said, saya perlu menyampaikan kepada semua, jangan ragu berahlus sunnah wal jamaah. Sekali lagi, jangan ragu berahlus sunnah wal jamaah. Tata cara sholat atau tradisi keagamaan sehari-hari, udah ikut ahlus sunnah wal jamaah. Raison dalil enggak masalah. Takoni wong ndi dalile? Takono Yai Hamzawi, menawis beres. Lek takon aku ngawur. Pokok inti dalile takon Kiai Hamzawi, Rois Suriah PCNU Kota Malang. Tapi enggak apa-apa. Perhatikan satu yang biasa kami sampaikan, Ar-Rasailus Salafiyah karangan Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani halaman 46. Dia mengutip hadis Iqra'u ala mautakum Yasin. Orang-orang yang sudah mati di antara kamu bacakan surat Yasin. Beliau memberikan taklik tanggapan bi isnadin sahih wa isnaduhu sahih. Sanad riwayat hadis Yasin ini sahih. Padahal si Asy-Syaukani kalau pahamnya sebetulnya Salafi Wahabi. Tapi Wahabi insaf. Sehingga karena dia Wahabi insaf, kalau sahih ya sahih, kalau dhaif ya dhaif, objektif dia. Lalu di Bulughul Maram sama, riwayat Imam Hakim dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban halaman 107. Iqra'u ala mautakum Yasin. Orang-orang yang sudah mati di antara kamu bacakan surat Yasin. Lalu di Jami' Shaghir juz 2 halaman 178 riwayat Baihaqi dinyatakan sahih juga oleh Imam As-Suyuti. Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih faqra'uha inda mautakum. Pesera orang sing baca surat Yasin ikhlas karena Allah. Makkah atau Makkah itu apa? Barang siapa membaca Yasin ikhlas karena Allah, maka seluruh dosanya diampuni. Karenanya
maka bacakan surat Yasin di samping mayitmu. Bapak isaman sedo, ibu isaman sedo, wis mari disolati beres, tapi nggak segera bisa diberangkatkan ke kuburan lantaran duduk durung selesai. Ya apa mosok nduwe? Timbang nunggu nduwe, wacana surat Yasin. Hadisnya sahih. Ini bagi yang punya kebiasaan baca surat Yasin untuk mayit, dalilnya ini. Hadirin rahimakumullah, bagi yang terbiasa baca Al-Quran di kuburan, baca Alif Lam Mim, baca yang lain-lain di kuburan, maka perhatikan dalil berikut ini. Imam Tabrani juz 19 halaman 221, ya bunayya idza ana mitu fa'alhidni. Wahai anakku, jika aku nanti mati, bikinkan liang lahat. Fa idza wada'tani fi lahdi faqul. Jika Anda meletakkan jasadku ke liang lahat, ucapkan bismillah wa ala millati, bismillah wa ala millati Rasulillah. Summa sunna alayya turaba sannan. Lalu timbun atas diriku tanah pelan-pelan, mendahulukan tanah yang lembut. Ngebruk mayit yo aja prongkalan watu mok dhisikne ngawur ae. Mayite bundas kabeh. Didhisikne tanah sing lembut. Selesai pemakaman, summa qra'in daroksi bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha. Lalu bacakan di dekat kepalaku, berarti maisan yang utara, ya. Dekat kepala kidul apa lor? Ora tau ngubur mayit temen. Lor dah. Bacakan kawitane surat Baqarah Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Wa khatimatiha, dan akhir surat Baqarah apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu bla 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 ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir. Nah, itu sunnah, dalilnya itu. Bisanadin hasan, sanadnya hasan. Kalau ingin nambah istighfar, hadisnya ada di Bulughul Maram, riwayat Abu Dawud, yang ditarjih Muhammadiyah halaman 234, dijadikan dalil oleh Muhammadiyah, mensunatkan mendoakan mayit, mensunatkan bacakan istighfar untuk mayit usai pemakaman. Di tarjih Muhammadiyah halaman tersebut difatwakan, idza faraghtum min dafnihi fad'u wastaghfiru lahu was'alu lahu tasbit. Jika kalian telah selesai ngubur mayit, ojo langsung mulai ngawur ae. Dongakno dhisik mayit iku. Wacakno istighfar mayit. Ini perintah tarjih Muhammadiyah. Dan mintakan tasbit, ketenangan, keteguhan hati saat mayit menghadapi malaikat mungkar nakir. Fatwa ini oleh Muhammadiyah didasarkan pada hadis yang ada di Bulughul Maram riwayat Imam Abu Dawud. Lama faragha min dafni waqafa alaih, ketika Nabi usai memakamkan mayit, Nabi tetap di situ berhenti sejenak. Waqala, Nabi bersabda, istaghfiru li akhikum, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al. Temanmu yang baru dikubur ini wacana istighfar dan mintakan tasbit, keteguhan. Sebentar lagi bakal diuji skripsi. Kok skripsi ngawur ae. Sebentar lagi bakal diuji, ditatangi malaikat mungkar nakir. Yang kebiasaan baca itu doa setelah pemakaman, monggo. Itu dalilnya, itu fatwanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baca Alif Lam Mim, dilanjut baca lillahi mafis sama, itu dalil. Kalau pengen sampai hatam mas, tambah jos. Dalilnya ada di kitab Ar-Ruh karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi halaman 11. Kanu idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ala qabrih yaqra'una indahul Qur'an. Adalah para sahabat muridnya Kanjeng Nabi. Mun bade kancana kok ngene mana? Kalau ada temannya yang meninggal, mereka bergantian membacakan Quran untuk temannya itu di makamnya sampai selesai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikut riwayat Imam Bukhari dalam kitab At-Tarikh juz 1 halaman 183. Juz 1 halaman 18, juz 1 halaman 183.
3. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'ad bin Mu'ad hina tuwfiya fa shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma suwiya alaihi qabru sabbah alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabbahna ma'hu tawilan summa kabbara alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbarna ma'hu tawilan faqulna ya Rasulullah lima sabbahta wa kabbarta alaihi qala lamma tadayaqa alaihi qabru sabbahtu wa kabbartu alaihi fafarrajallahu anhu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat suatu saat bersama Rasul takziah ke rumahnya Sa'ad bin Mu'ad pas wafat. Nabi mengimami sholat jenazahnya. Selesai pemakaman, Nabi bacakan di atas makam. Bacakan apa? Tasbih panjang, sahabat pun ikut. Bacakan takbir panjang, sahabat juga ikut. Setelah ditanya sahabat, ternyata faedahnya untuk melonggarkan, menjembarkan. Apa menjembarkan? Pokoknya ngono guys. Karena mayit itu terhimpit tanah makam. Nabi kasihan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang doyan mangan boleh makan-makan, masak-masak di rumah duka. Yang doyan mangan, sehingga doyan yondang mulio. Dalil bagi yang doyan mangan, apa doyan mangan? Pokoknya ngono iki wis. Seneng daer pun. Iki kemawae daer pun. Nang diae mangan. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5417. Kanan Aisyah radhiyallahu anha idza matal mayyitu min ahliha fajtama'a lidzalikan nisa summa tafarraqna illa ahlaha wa khassataha amarat bi burmatin min talbinah fatubikhat summa suni'at harid wa subbatit talbinatu alaih faqalat ya ma'syaron nisa kulna. Sampun apa? Bukhari nomor 5417. Ingat Gi. Nomor senapa? Maebu 417. Siti Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat dapat musibah, keluarganya wafat. Banyak sekali ibu-ibu kumpul takziah. Setelah mayit dikubur, ibu-ibu yang takziah pada bubar pulang. Saat itulah yang nggak pulang tinggal sanak famili, tetangga, teman-teman nggak pulang. Aisyah perintahkan pembantunya masak talbinah, direbus sampai mendidih. Talbinah itu kurma direndam di susu, lalu direbus sampai umub, sampai mendidih. Terus disuruh bikin bubur sarit. Setelah bubur sarit jadi, itu dituangi, disoi, dicampur dengan talbinah tadi. Selesai, Aisyah dawuh kepada tamu-tamu, ya ma'syaron nisa kulna, wahai sekalian ibu-ibu, tamu-tamu, silahkan didahar. Sungguh aku mendengar Rasul bersabda, at-talbinah mujimmatun li fuadil marid. Daharan seperti ini Arab menyebutnya talbinah, kalau di Malang menyebutnya tumpeng pungkur, kalau di Blitar menyebutnya buceng ungkur-ungkur, kalau di bahasa Inggrisannya menyebutnya rassolan. Istilah bahasa Inggris kasar, rassolan. Membuat hidangan makan di rumah duka setelah mayit dikubur. Itu kata Nabi, mujimmatun li fuadil marid, bisa membuat lega, tenang hati orang yang habis dapat musim. Cek nggak depresi, cek nggak stres, cek nggak sawanen dulu. Tiga ini jenang abang. Itu kebiasaan kalau di rumah duka ada masak-masak, merujuk pada itu. Perkara ada riwayat di Jarir bin Abdillah al-Bajali, riwayat Imam Ahmad yang mengatakan melarang masak-masak makan di rumah duka. Hadis itu riwayat Imam Ahmad bin Hambal dengan redaksi kunna narol ijtima ila ahlil mayyit wa san'ata ta'am minan niyahah. Kami para sahabat memandang, menilai
acara kumpul makan-makan, bikin makan di rumah duka, itu tradisi jahiliyah. Ini riwayat Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad sendiri mengomentari hadis ini, wa qala Imam Ahmad an hadzal haditsu la aslalahu. Hadis atau riwayat yang melarang makan-makan di rumah duka, hadis ini enggak ada dasarnya. Sehingga bisa disebut hadis aspal. Dikira asli tapi palsu. Keterangan tentang ucapan Imam Ahmad ini ada di syarahnya Bulughul Maram juz 1 halaman 42 karangan Imam At-Tarifi. Jadi sekali lagi, mari kita tetap ikut ulama-ulama min ahli sunnah wal jamaah agar dalam berislam tetap sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita mengikuti ulama yang ulama itu memang mewarisi ilmu-ilmunya Kanjeng Nabi. Kalau enggak mewarisi ilmunya Nabi, enggak bisa disebut ulama. Al ulama warasatul anbiya. Cekap semanten mugi-mugi enten manfaate. Merdeka. Merdeka. Maneh. Merdeka. Merdeka. Kurang pisan. Merdeka. Merdeka. Santri nderek kiai. Santri nderek kiai. Kurang kompak. Santri nderek kiai. Santri nderek kiai. Nderek kiai sampai mati. Nderek kiai sampai mati. Temenan tak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.